Thank you Non. Oke, shalom semuanya. Oke, hari ini aku mau share. Thank you buat kesempatannya untuk aku share. Kenapa Good Good Father, kenapa lagu. Mungkin buat aku sendiri dari kecil aku Kristen, semua pasti udah tahu gitu. Papaku pendeta, semua satu keluarga melayani. Tapi Good Good Father itu mungkin aku baru discover mungkin ya beberapa tahun belakangan ini gitu. Dan aku tahu kalau Good Good Father itu bukan cuma sekedar lagu. Waktu awal-awal dengar lagu ini satu lagu yang bagus gitu, enak gitu. Apalagi aku orang musisi gitu kan ya. Oh ini lagunya enak nih, bagus, kata-katanya bagus gitu. Tapi makin lama makin dengar gitu. Aku menyadar gitu kalau Good Good Father itu bukan cuma sebuah lagu itu, tapi sebuah message yang harus terus kita alami gitu. Itu nggak cuma sekali dan akhirnya udah oke gitu selesai. Tapi yang Good Good Father itu berbicara tentang message yang harus kita alami, harus kita hidupi terus dan terus dan terus. Bentar aku buka ya. Oke. Oke. Sebuah message. Dan mungkin buat aku kita dari kecil mungkin tahu gitu semua dari sejak kita masuk Kristen gitu, percaya Yesus, kita tahu gitu ada yang namanya Bapa. Kalau Tuhan itu adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Tapi aku sendiri pribadi dari kecil buat aku itu cuman konsep yang aku ngerti gitu. Oh iya Tuhan baik, Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah Bapa. Tapi itu cuman stay, itu cuman tinggal sebagai konsep di hati aku. Dan buat aku akhirnya selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya aku ngerti gitu. Cara pandang kita itu akan menentukan respon kita. Cara pandang kita tentang siapa Bapak itu yang akan menentukan respon kita itu seperti apa. Dan ini perjalanan aku mungkin bisa dibilang dimulai sejak aku lulus kuliah gitu ya. Lulus kuliah, terus ada satu waktu aku diajak soaking gitu. Aku diajak encounter. Dulu aku masih bingung soaking itu apa. Aku masih bingung yang namanya encounter itu gimana caranya. Tapi ada satu mentor gitu, dia ngajak, oke kita soaking yuk. Kita soaking, kita sama-sama diem, kita sama-sama tanya Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin. Terus ditanya gini, kamu coba deh, tanya Roh Kudus untuk reveal the Father to you. Tanya Roh Kudus untuk membukakan siapa Bapa itu. Terus dalam hati aku kan sebenarnya kayak, oh iya dari kecil juga udah tahu ya Bapa itu Bapa yang baik gitu kan ya. Ya udah, terus aku ya udah nurut gitu kan ya. Ask the Holy Spirit to reveal the Father to you. Terus aku diem, mulai soaking gitu. Terus aku cuma dapat impresi satu gitu, hadiah gitu. Aku cuma dapat impresi aku dikasih hadiah. Oke, terus gitu aku tuh kayak, oh ya udah, kenapa gitu. Aku diem di situ, terus udah. Tapi aku ditanya lagi, oke, gimana? Apa impresi apa yang aku dapat gitu? Terus aku bilang gitu, oh impresinya cuma hadiah gitu. Terus tahu nggak kenapa kata dia? Aku bilang, aku jawab nggak tahu gitu. Dan di sini aku mau encourage juga buat kita yang kalau lagi soaking dapat impresi tapi nggak ngerti, itu tandanya kita harus tanya lagi gitu, jangan dibuang gitu aja. Kadang mungkin kita pikir random lah, ini cuma di hati kita, di pikiran kita mungkin pengen terima hadiah lah atau apa, mungkin love language aku hadiah, aku juga nggak tahu. Terkadang kita suka kayak gitu ketika kita mengalami encounter, kita suka pakai akal budi kita untuk mikir, oh it's just in my heart gitu. Bukan Bapak mau ngomong, karena kita nggak ngerti maksudnya. Tapi bersyukurnya waktu itu ada satu orang yang pimpin aku, namanya Rene, dan si Rene ini bilang, oke, hadiah, nggak apa-apa. Kalau kamu belum ngerti, ayo kita soaking lagi, kita diem lagi, kita tanya, kenapa sih Bapak kasih kado? Dan di situ aku mulai
akhirnya aku mulai soaking, aku diem gitu. Terus aku masih awal-awal nggak ngeh gitu kenapa. Terus aku mulai ngelihat gitu diri aku gitu. Aku tuh orang yang susah terima kado. Aku susah banget dulu ya. Sekarang sih enggak. Dulu aku susah banget terima kado. Setiap kali terima kado tuh aku berasa ngutang. Wah, aku harus ngasih balik orang ini. Setiap aku terima kado aku kayaknya, hah, kenapa ya? Kenapa what did I do to earn this gift? Walaupun itu ulang tahun aku gitu. Walaupun itu dari sahabat-sahabat aku tuh pasti kayak, aduh, kenapa ya? Kenapa gue dikasih kado ya? Tahun lalu enggak. Pasti itu semua tuh dianalisa gitu. Atau kadang gini, atau kadang cuman perkara tahun lalu traktir satu teman sekolah, traktir satu kelas pizza, biasanya trennya gitu kan dulu. Tapi tahun ini enggak, terus tahun ini enggak dikasih kado. Oh gitu ya, kalau gue traktir dikasih kado. Kalau enggak, tapi habis itu yang ngasih kado, nah emangnya kenapa gue dikasih ya? Kan tahun ini gue enggak traktir gitu. Jadi semua itu selalu aku analisa gitu. Kenapa ya? Kenapa? Nah, itu tuh dari aku SMA, aku mulai notice kayak setiap terima kado aku tuh kayak, aduh, kok susah gitu kan. Terus ya udah di situ aku mulai tanya lagi kayak, kenapa sih Bapak kenapa kasih kado? dan dan aku mulai dibukain gitu. Kenapa aku susah terima? Itu karena aku ngelihat lingkungan aku. Aku dari kecil dari SD masih kecil banget itu. Zamannya dulu Toys R Us baru ada di depannya PIM di Pondok Indah. Itu aku kalau ke Toys R Us minta dikasih gitu kan misalnya. Aku sering dapat mainan segala macam. Sementara teman-teman aku di sekolah mereka tuh bilang, "Nilaiku bagus, aku dapat kado." Gitu. Ya aku nilaiku bagus, terus aku minggu ini nurut gitu, aku dapat kado. Jadi di situ pola pikir aku adalah I have to earn that gift. Karena semua teman-temanku bilang gitu, which is gak ada yang salah sih, terkadang juga itu kan dikasih reward. Tapi bukan yang namanya reward itu gak cuma dikasihin ketika kita earn kan. Dan di situ aku cuma mikir setiap kado yang aku terima itu cuman aku layak dapatkan. Oh iya ya kalau nilai bagus dan untungnya dulu aku ranking gitu. Jadi aku langsung menganalisa oke, aku tuh dapat kado karena nilaiku bagus. Karena aku selalu kerjain PR gitu mungkin ya nggak tahu sih. Pokoknya itu entah kenapa itu persepsi. Dan makanya kenapa kerinduan aku tuh untuk kita benar-benar ngerti pandangan kita. Kita tahu pandangan kita ke Tuhan tuh siapa, ke Bapa. Karena terkadang bukan cuman sosok sosok ayah yang buruk atau ayah yang baik yang mempengaruhi, tapi lingkungan pun mempengaruhi. Apa yang kita lihat, walaupun kayaknya oke-oke aja di lingkungan yang aku kayak gitu, tapi ternyata itu sangat amat mempengaruhi sampai aku mikir every gift that I get, I have to earn. Lalu nggak pernah diajarin gitu, tapi itu aku lihat terus. Dan akhirnya di situ pas soaking aku mulai ngerti kenapa hadiah, kenapa aku dikasih impresi hadiah. Karena hadiah itu sebenarnya simbol. Orang kasih hadiah itu sebenarnya out of love. Dari sebuah kasih. Baik itu hadiah ulang tahun, hadiah kelulusan, pernikahan, appreciation, farewell gift, itu semua didasari dengan pengen ngasih. Karena emang care, karena emang kasih. Semua itu dasarnya out of love. Yang namanya gift dikasih. Dan mulai di situ aku sadar, dari impresi itu aku sadar kenapa waktu aku tanya Roh Kudus, tolong kasih tunjuk Bapak itu seperti apa. Di situ aku sadar kalau Bapak itu ngasih gift itu karena kasihnya, bukan karena apa yang aku earn. Yakobus 1 ayat 17 dibilang, setiap yang baik dan sempurna itu dari atas, itu datangnya dari Bapa yang enggak berubah kayak bayangan. Jadi apapun yang baik dan sempurna is a gift coming down to us from God our Father. Jadi setiap yang baik dan sempurna itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, tapi buat aku tetap namanya perjalanannya. It doesn't change us straight away gitu. Makanya kenapa kita harus terus mengalami, harus terus cari, harus terus untuk berjumpa gitu dengan sosok Bapak ini. Oke gitu. Jangan sampai cuma jadi konsep gitu. Dan akhirnya
Aku di situ mulai ngalami perjalanan, oke, kita nih anak, oke aku anak, tapi anak itu kayak apa ya terus gitu. 1 Yohanes 3:1 dibilang, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. And the reason is love. Satu alasan kenapa kita jadi anak itu karena kasih, bukan karena we earn to be the children of God. But because of His love, makanya kita jadi anak-anaknya. Dan buat aku dari dulu, karena aku tumbuh di gereja, aku cukup dibilang tumbuh di lingkungan semua Kristen, sekolah aku Kristen, setiap minggunya ada kebaktian di sekolah, hari Minggu juga aku ikut sekolah Minggu di gereja. Papa mama sudah melayani dari aku kecil, mungkin dari aku lahir aku juga nggak tahu, tapi pokoknya aku tumbuh di gereja gitu kan. Dan aku cuma mikir kayak I wanna be a good person, gitu. I have to please him gitu. Nah, tapi mungkin beberapa tahun ini aku baru nyadar kalau yang namanya kasih itu nggak bisa aku earn gitu. 1 Yohanes 4:10 dibilang inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena kasihnya itu punya Dia. Dan ini yang dulu aku punya pandangan yang salah. Makanya kadang respon aku tuh suka salah-salah. Karena pandangan aku adalah I have to love him first. I have to do something first. Aku harus lakuin sesuatu untuk aku makin dikasihi. Aku harus nyenengin dulu supaya aku dikasihi. Jadi aku ngerasa aku tuh selalu menjadi orang yang selalu sibuk dengan to do or not to do. Should I do this? Should I not do this gitu. Aku harus ngelakuin ini, apakah harus ngelakuin aktif sekolah minggu? Oke, aktif melayani. Atau aku nggak boleh ngelakuin dosa, aku nggak boleh ngelakuin ini, aku nggak boleh ngelakuin itu gitu. Dan itu yang aku lakuin gitu, yang aku coba dan kayaknya perjuangan gitu ya buat aku gitu, kayak have to do, have to please God, have to please God, have to please God, harus menyenangkan hati Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Yes, kita harus menyenangkan hati Tuhan, tapi dengan pandangan yang benar. Dengan pandangan siapa sih dia yang mau kita senangkan itu, baru kita tahu gitu. Dan di sini aku baru sadar gitu, we cannot earn His love as it's already been given to us. Kita nggak bisa dapetin, kenapa? Karena kita udah dapet. Ngapain kita berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya udah dikasih? Itu nggak make sense. Tapi kita nggak sadar, kita nggak sadar dan kita try hard to do or not to do, untuk ngelakuin atau nggak ngelakuin supaya apa? Supaya dapetin kasihnya, padahal kasihnya udah ada, udah dikasih. Nah, ngomongin tentang pleasing God gitu, menyenangkan hati Tuhan. Dari kecil itu message yang kayak harus menyenangkan hati Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Tapi dibilang apa? Tanpa iman, it is impossible to please God. Tanpa iman nggak mungkin kita menyenangkan Dia. Karena Dia yang datang ke Tuhan harus percaya siapa Dia dan bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi kepada mereka yang mencari Dia. Nah, buat aku habis itu kayak untuk mengalami, untuk melihat ini, nyadarin gitu kan step by step. For me it's hard gitu. Gimana sih harus menyenangkan hati Tuhan? Tapi tanpa iman lah, punya iman gimana? Iman tuh apa? Bukannya iman tuh kekristenan. Jadi kayak aku punya banyak pertanyaan gitu. Growing up aku punya banyak pertanyaan, terutama pas aku udah selesai kuliah ya. Kayak ini gimana sih? Jadi sebenarnya apakah aku Kristen karena aku Kristen atau gimana gitu? Apakah kekristenan aku itu iman aku atau gimana? Without faith it is impossible to please Him gitu. Dan ada satu ayat lagi yang aku mau share adalah Ibrani 12 dibilang, buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Nah, terkadang aku bacanya cuma sampai sini.
Karena dari kecil aku cuma mikirnya aku harus nyampe ke destiny aku. Apalagi dari kecil aku selalu dinubuatin gitu, ketemu banyak banget pendeta. Dari sini sana aku dinubuatin, terus kayaknya excited gitu. Tuhan punya rencana yang besar buat aku gitu. Dan aku harus bisa jalanin, tapi kadang bacanya cuma sampai sini. Ada pertandingan yang ditetapkan Allah untuk jalani, dan marilah berjuang terus sampai akhir. Padahal berikutnya dibilang, dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita dan sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Ini kuncinya. Ngomongin tentang iman, He's the author and finisher of our faith. Tuhan yang merintis iman kita. Karena apa? Iman itu dasar dari kepercayaan kita. Ketika kita percaya sama Yesus, yaitu iman kita tuh ada di dalam Yesus, bukan sesuatu yang kita usahakan. Yang kita usahakan adalah untuk memandang, bukan imannya. Imannya itu akan muncul ketika kita terus memandang. Dan in this race, dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang kepada Yesus. Tapi yang sering terjadi adalah, yang sering kita pandang adalah pertandingannya orang lain. Makanya kenapa Good Father ini aku share gitu. Buat aku message yang terakhir mungkin selama 1 tahun belakangan ini, kalau dulu aku dengerin lagu ini, yang nempel itu I'm loved by you. Karena itu konsep yang waktu itu kayak, oh ya aku dikasihi, tapi susah ngertinya gitu, susah kayak ngalaminnya gitu. Dan tapi tahun belakangan ini yang aku nempel banget di aku adalah kata-kata, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whisper. Kita banyak dengar dari orang tentang perjalanan mereka sama Tuhan. Kita banyak dengar tentang kasihnya Tuhan buat orang-orang di sekitar. Tapi kalau aku nggak ngalamin sendiri, makanya dibilang, I've heard the tender whispers of love in the dead of night. Aku mendengar bisikan yang lembut di gelap malam. Kenapa? Karena cuman ketika kita still, ketika kita diam, kita bisa ngalamin gitu. Dan yang terjadi kebanyakan adalah kita ngelihat pertandingannya orang lain. Kayak Saul sama Daud. Saul itu ngelihat tracknya Daud mulu. Wah, aku beribu-ribu dia berlaksa-laksa. Dan kenapa akhirnya dia maksudnya kayak jadi ngejar Daud segala macem. Karena yang dilihat itu tracknya Daud. Dan aku ngerasa gitu, aku sering banget compare diri aku sama diri orang lain. Padahal sebenarnya yang aku harus lakuin adalah untuk ada di track aku. Dan caranya satu-satunya cara adalah memandang dia. Tapi sering kali kita lebih sering untuk trying to please rather than to seek. Lebih sering kita mencoba untuk melakukan daripada memandang. Karena dan itu normal karena melakukan itu lebih gampang daripada mencari buat aku. It's hard to seek his heart. Susah untuk be still, untuk diam, untuk cari hatinya tuh kayak apa. Tapi Tuhan lebih mau kita untuk mencari hatinya. Dan dari encounter itu aku belajar gitu. Bapa itu mau untuk aku mengenal dan mengalami kasihnya. Dan satu kali aku lagi renungin gitu, aku renungin satu ayat. Dan aku lagi mikir gitu, aku lagi tanya sama Tuhan kayak, jadi Tuhan gimana sih caranya nyenengin hati Tuhan gitu. Tanpa iman gak mungkin nyenengin hati Tuhan. Terus caranya to just set my eyes on you. But how gitu, tell me how gitu kan. Dalam hati aku tuh kayak, gimana sih caranya? Tuhan gimana sih caranya nyenengin hati Tuhan? Gimana sih? Dan aku diingetin satu ayat ini. Matius 3:16-17. Sesudah Yesus dibaptis, pada saat dia keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap padanya. Kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku. Terus aku kayak keinget ayat ini, aku cuman oh iya, I've heard this 1,000 times gitu.
Dan papa pun sering khotbahin gitu. Ini identitas Yesus sebelum bekerja, sebelum perform apapun gitu. Dia dikasih tahu dulu, inilah anakku yang sangat aku kasihi. Yes. Tapi ada satu hal lagi gitu yang buat aku tiba-tiba terbuka adalah apa? Inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku. Ada 2 poin di sini. 1, identitas Yesus adalah anak. Dan yang kedua, menjadi anak sudah menyenangkan hati Bapa. Dialah yang menyenangkan hatiku. Belum ngapa-ngapain, tapi menjadi anak sudah menyenangkan hati Bapa. Dan pas aku lagi ngerenung itu, aku tuh cuman kayak, hah, ternyata gitu ya. Dalam hati aku kayak dibilang kayak, by being my child, you already please me. Just by being my child. Dan aku tuh sampai terdiam gitu, hanya menjadi anak dan mungkin aku ngelihat mungkin dari hubungan aku sama orang tua gitu. Kalau dulu zamannya teenagers itu kan maunya kabur mulu gitu kan. Karena terkadang ngerasanya, bentrok mulu kayak nggak ngerti kenapa sih ini orang tua tuh susah banget ngerti hati anak gitu kan. Rasanya kayak gitu kan. Dan akhirnya pas pulang aku lumayan lama gitu, sekitar 6,5-7 tahun gitu kan nggak di rumah. Pas pulang awal-awal bentrok, lama-lama deket. Apalagi pandemi ini tiap hari ketemu, bentroknya sih masih ada pastinya dong. Tiap hari ketemu. Tapi aku tuh makin nyadar gitu. Iya ya, jadi anak itu udah nyenengin hati bapak aja, hati orang tua gitu. Maksudnya kayak just by being me gitu. Nggak usah aku sok-sokan kayak mama mau apa, papa mau apa, segala macam gitu-gitu. Aku ada di rumah aja udah nyenengin, ya nggak mah? Aku ada di rumah aja kayaknya udah nyenengin gitu. Kadang gitu kayak papa tuh suka lucu. Aku rumah tuh cuman ya jalan kaki cuman 3 menit gitu. Beda blok doang. Tapi kalau aku seharian nggak datang nih, apalagi pandemi kan ketemu seharian nggak datang, dia udah nanya kayak, Ri ngapain, kapan kesini gitu. Kayak aduh kocak juga gitu, lucu juga. Kadang aku suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Enggak, apa namanya, cuman aku ngerasa iya ya, aku jadi anak itu udah nyenengin hati orang tua dan itu sama gitu. Makanya Tuhan bilang inilah anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku. Yesus belum ngapa-ngapain udah seneng Tuhan. Kenapa? Ya karena anak itu nggak perlu ngapa-ngapain, bapaknya udah seneng gitu, orang tuanya udah seneng. Dan itu sama kayak kita. Kita itu diangkat dari anak. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ketika kita terima Yesus, kita punya akses ke Bapa dan kita terima Roh Kudus, dan roh itulah roh kebenaran, roh yang memberi kebenaran itu yang akan reveal terus dan terus. Mungkin waktu itu encounter aku dikasih hadiah, tapi aku nggak tahu encounternya pasti akan beda-beda setiap orang, dan di setiap season aku pun akan beda-beda gitu. And that's why gitu, kenapa kita harus selalu ngalamin. Nah, tapi dari sini aku belajar gitu. Oh, itu ya berarti kita ini hubungan sama Tuhan itu bukan kayak tuan sama hamba gitu, tapi mengerti hatinya Bapa. Dulu aku pikir kayaknya the best thing to do gitu adalah ketika aku mau beli baju pun aku harus tanya sama Tuhan gitu, Tuhan warna merah atau hijau gitu. Padahal yang namanya, tapi dulu pikiran aku tuh kayak gitu, mungkin lucu gitu, tapi pikiran aku tuh aku pengen banget deket sama Tuhan sampai aku tuh dikasih tahu setiap apa yang aku harus lakukan. Tapi suatu hari kayak di dalam hati aku cuman dibilang ini, yang namanya trust itu both ways. Enggak cuman kamu yang harus percaya sama aku, but I trust you as well gitu. Dan kayak gitu sama orang tua pun juga gitu. Kalau bentrok kenapa? Karena nggak ada sync, hatinya tuh nggak align, nggak sama gitu. Tapi semakin aku ngerasa semakin deket gitu, akhirnya aku akan dipercaya untuk ngelakuin apapun. Pilihan aku walaupun belum tentu pilihan aku walaupun belum tentu apa ya, gimana ya, apapun yang aku pilih intinya aku dipercaya untuk memilih itu, dan itu hatinya Bapa gitu.
Bapa itu mau percaya juga sama kita, tapi kita harus cari dulu hatinya. Ketika hati kita synchronize, sejajar, disitulah kita dapetin hatinya dan disitulah kita juga bisa jalan dan tahu gitu loh kalau the trust goes both ways gitu, nggak cuma kita yang percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tuh juga percaya sama kita. Dan apa yang kita lakuin itu bukan cara untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan lebih senang kalau kita menyatukan hati kita ke Dia. Dan di sini yang aku juga satu message yang aku dapetin gitu 5 tahun ini itu adalah sesimpel ini. Yang namanya Bapak itu kan selalu jadi Bapak, tapi kalau kita nggak jadi anak, Bapaknya nggak akan bisa berfungsi. Yang namanya Bapak itu akan selalu jadi Bapak. Orang tua akan selalu jadi orang tua, tapi kalau aku pergi mulu, ya orang tua nggak bisa berfungsi. Kalau aku cuman sibuknya adalah mencoba untuk nyenengin, tapi aku sendiri nggak pernah jadi anak. Ya itu yang namanya orang tua nggak akan bisa berfungsi. Tapi yang namanya Bapak itu disenangkan ketika kita benar-benar menjadi anak. Dan itu hatinya Bapa. Galatia 3 ayat 23 sampai 27. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. And this is who we are. Inilah siapa kita. Kalau dulu aku ngerasa aku harus ngelakuin. Tapi sebenarnya kenapa dibilang without faith it is impossible? Karena cuma dengan iman itu kita jadi anak-anak Allah di dalam Yesus. That's why dibilang it is without faith it is impossible to please God. Karena kita cuma bisa menyenangkan Tuhan itu ketika kita benar-benar mengerti hatinya. Dan ketika kita menjadi anak-anak karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan dari situ Roh Kudus yang akan terus membukakan siapa Bapa itu. Itu kita akan menjadi the true sons of God. Tadi Ibrani 11 ayat 6. For we come to God in faith knowing that He is real and that He rewards the faith of those who passionately seek Him. Jadi message-nya adalah to seek and not to do. What we have to do is to seek gitu. Yang harus kita lakukan adalah untuk mencari, bukan ngelakuin. Satu-satunya hal yang kita perlu lakuin pertama dan terutama adalah untuk mencari. Karena Tuhan akan kasih. Tuhan akan membukakan buat kita ketika kita mencari. Makanya dibilang Matius 6:33 pun dibilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Buat aku dulu kata-kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, aku pikir adalah oke, do gitu. Aku berdoa setiap pagi, setiap malam, berdoa sebelum makan. Kalau minggu sekolah minggu. Kalau ini nggak boleh ini. Tapi sebenarnya it's to seek and not to do. To seek and to do is two different things. Mencari sama melakukan adalah dua hal yang berbeda. Tapi ayatnya dibilang carilah dahulu. Bukan lakukan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Aku mau share juga perumpamaan anak yang hilang, tapi kalau di TPT aku suka ditulisnya dia adalah the loving father. Perumpamaan ini berbicara tentang Bapak yang mengasihi, dan kita semua udah tahu ceritanya kayak apa.
Aku nggak mau terlalu bahas si anak bungsu gitu, tapi aku mau bahas anak sulung hari ini. Kita udah tahu gimana anak bungsu habis pas balik gitu, dia anak bungsu udah pasti hilang gitu, dia nggak ngerti hati bapaknya, dia seenaknya ngambil harta padahal bapaknya masih hidup gitu. Dan dia pulang pun dia bilang kayak ya udahlah, jadikan aku hamba aja karena dia udah broken banget. Tapi di situ dia ngalamin bapaknya adalah bapak yang malah lari dan kasih semuanya ke si anak itu, malah bersuka cita. Tapi yang aku pengen bahas ini si anak sulung, responnya dia gimana. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Respon bapaknya di sini yang aku amazed. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi anak ini nggak ngerti. Dia bilangnya apa? Udah bertahun-tahun aku melayani, nggak pernah ngelanggar. Tapi kok gini? Aku loh di sini it hit me gitu. Itu yang kayak aku ngerasa I try to do and not do gitu. Itu yang aku selalu lakuin. Ngelakuin, trying to please. Dibilang juga kan dia, si anak sulung bilang, udah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan gak pernah aku ngelanggar perintah. So buat dia dipikir dia udah ngelakuin segalanya. Tapi satu yang belum dia lakuin adalah ngerti hati Bapaknya. Dan di sini it hit me. Aku sadar gitu. Maybe, mungkin selama ini aku tuh trying to please, it's only for me. Bukan buat Tuhan. Aku mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan itu untuk diri aku. Untuk aku selamat dalam tanda kutip. Untuk aku mendapatkan dalam tanda kutip. Untuk semua ditambahkan kepada aku. Sama aja aku kayak si anak sulung, aku ngerasa dulu. Telah bertahun-tahun aku melayani dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah diberikan. Ya. Tapi Bapaknya cuma bilang, kamu tuh selalu sama aku, semua punyaku adalah punyamu. Nah ini satu hal yang gak ngerti. It is so sad gitu, sedih banget ketika si anak itu tuh ada di rumah terus, ngelakuin terus, tapi dia gak bangun hubungan, dia gak ngalamin kebaikan Bapaknya. Dua-duanya gak ngerti hati Bapaknya. Tapi buat aku ini sedih banget ketika si anak sulung ada, tapi yang dia lakukan itu cuma trying to please. Without understanding, tanpa mengerti, tanpa mengalami hatinya. Dan Matius 7:7-11 dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia minta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini hatinya Bapa. Pemberian yang terbaik. The best gifts. Semuanya ada, segala kepunyaannya dia. Itu punyanya kita. Tapi apa? Yang diminta itu adalah ya kita untuk mencari. Bukan melakukan. Kalau yang namanya hubungan orang tua sama anak udah pasti anak disuruh, nggak mungkin yang namanya anak nggak disuruh gitu. Tapi untuk mendapatkan hatinya itu yang harus dilakukan kita sebagai anak-anaknya. Dan dari situ
Aku mau share ayat ini, Filipi 2 ayat 13. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang ngasih kita kerinduan dan kuasa juga, energi kalau buat aku, untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Dia. Tapi awalnya dari Tuhan dulu, Tuhan yang kasih kerinduannya ke kita dan empower kita juga, memberdayakan kita untuk melakukan yang menyenangkan Dia. Jadi bukan dari kita dulu untuk menyenangkan hatinya Dia, makanya Dia disenangkan dan kita dapetin. Tapi Tuhan dulu yang bekerja di dalam kita, memberikan kita desire and the power to do what pleases Him. Makanya kenapa buat aku Good Father ini penting banget. Ini kata-kata ini yang aku mau share lagi. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang apa yang orang pikir tentang Tuhan. Tapi aku mendengar bisikan lembut, bisikan kasih yang lembut di gelap malam. Dan Engkau bilang that you're pleased. Engkau disenangkan. Dan aku gak pernah sendiri. Ini yang penting. The secret place tempat rahasianya kita sama Tuhan, di situ doang kita bisa ngalamin yang namanya Good Father. Gak bisa kita ngelihat tracknya orang lain, gak bisa kita ngelihat cuman dari orang lain, ngedenger cuman dari orang lain. Karena orang lain akan punya banyak cerita, tapi ceritanya itu adalah sesuai dengan apa yang mereka jalanin, bukan kita jalanin. Pertandingannya orang beda-beda, the race, the tracknya orang beda-beda. Tapi untuk aku bisa nyampe, untuk aku bisa jalan di track aku, caranya satu-satunya apa? Untuk memandang kepada Yesus, untuk selalu mengalami Tuhan. Dan itu satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Bapa itu adalah untuk apa? Untuk jadi anak. Just by being the child, just by being a good son, a good daughter, itu udah menyenangkan hatinya Dia. Dan ini yang menjadi landasan dari apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan. Kita harus tahu ketika kita menjadi anak, Bapa sendiri, Tuhan sendiri yang akan reveal banyak hal. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita. Tuhan sendiri yang akan ngasih tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan sendiri juga yang pengen punya trust sama kita, punya relationship. Dan itu yang akan terjadi ketika kita jalan terus sama Bapa, kita jalan terus sama Tuhan, hati kita lama-lama akan synchronize. Dan kita akan jalannya barengan. Bukan terkadang mungkin dulu aku ngerasa kayak tarik-tarikan gitu ya. Pengennya ke sini, Tuhan kok kayaknya ke situ, kok yang ini kayak ditutup. Tapi sekarang tuh kayaknya berasanya walaupun jalannya kayaknya kesannya lagi nggak enak, but I know He's with me. Bukan tarik-tarikan, salah jalan ya. Bukan itu. Tapi Tuhan tuh adalah Bapa yang selalu akan ada bersama kita. Cuman caranya adalah satu, untuk kita terus mengalami, untuk terus mencari, to seek and to seek. Bukan to do first, but to seek first. Mencari, maka kita akan mendapatkan. So itu aja sharingnya dari aku. Mungkin aku akan tutup dalam doa sebelum aku balikin ke Noni. Oke Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapak yang baik buat setiap kami. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami gak mau ini berhenti sebagai konsep aja di dalam setiap kami Tuhan. Tapi kami mau untuk mengalami Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika Engkau reveal siapa Engkau, itu yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk terus berjalan bersama-Mu, untuk terus discover your heart, dan terus menerima kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.